ghanimatus safar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, Maidhah Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang saya hormati dan saya cintai, dan juga para orang tua kita, para tokoh kita, Bapak Abdul Mufti selaku Pak RW 04, Bapak Samiaji Tribuntar, Ketua 2 LMK Susukan, Al-Ustaz Ahmad Ruji, Al-Ustaz Zamzami, Ketua DKM Masjid Baitul Maghfirah, Bapak Sanusi, Bapak Samsito, Bapak Panji dan Bapak Agus. Semoga dengan kehadiran mereka, beliau-beliau menambahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam masjid ini, dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan yang seluas-luasnya kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang insya Allah tidak keluar kita dari ini majlis, tidak keluar kita dari ini masjid, tidak pulang kita dari ini acara, kecuali Allah ampunkan kita segala dosa. Allah rubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik, dan semua yang hadir di sini insya Allah sampai ke Baitul Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua di sini untuk hadiri walimah safar haji untuk saudara-saudara kita yang insya Allah akan berangkat adalah Bapak Haji Ananto, Bapak Eko Febri Susanto, Ibu Emi Kurniawati, Ibu Narmi dan Ibu Nuryani. Kita doakan insya Allah mereka pergi sampai pulang tidak berkurang apapun. Entah yang ada di dalam diri mereka, entah apa yang ditinggalkan di rumah mereka masing-masing, tidak ada yang berkurang sedikit pun, dan Allah akan tambah dengan anugerah-anugerah pahala dan kebaikan-kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita walimah safar yang diajarkan di bumi pertiwi ini kebiasaan orang-orang tua kita. Kenapa ujung-ujungnya ada maulid? Enggak walimah safar, walimah khitan, pindahan rumah baru, apa lagi, akekah, sampai khatam tahlil baca maulid. Betul? Kenapa? Karena kesenangan
kesenangan dan kesedihan, segala kegembiraan, walaupun itu kesedihan yang ada di muka bumi, tapi kalau sudah disebut nama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan akan bertambah, kesenangan akan berkah, kesulitan dan kesedihan akan sirna. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu orang-orang tua kita baca maulid. Maulid apa aja, mau walimah safar, khitan, meninggal, haul, tahlil, khatam tahlil, pada baca maulid. Sebab itu, karena segala kesedihan, kegembiraan, kesenangan, kesulitan, kalau disebut nama Nabi Muhammad, yang kesedihan akan hilang, kesusahan akan sirna kalau disebut nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan bakal bertambah. Nah, pagi hari ini kita akan bergembira. Kita lepas insya Allah beberapa hari lagi, saudara-saudara kita mereka akan pergi menuju Baitullah, dan mereka insya Allah akan mendapatkan keberkahan pulang dan pergi dan pulangnya. Amin ya rabbal alamin. Karena dikisahkan Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau ini ulama di Makkah. Beliau satu zaman dengan pengarang kitab maulid yang tadi kita baca tuh, namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau ini yang bikin syair dan juga yang menetapkan bahwa Rasulullah waktu menghadap Allah untuk menerima perintah sholat pakai sendalnya. Beliau tuh yang bikin dalilnya. Maksudnya bukan beliau bikin, beliau menetapkan bahwa dalilnya sahih, bahwa dalilnya ada. Nabi Muhammad ngadep Allah, Nabi Muhammad ketemu sama Allah waktu mendapatkan Nabi Muhammad waktu ngadep Allah itu masih pakai sendal. Yang netepin secara dalil, yang menguatkan namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau pun mengutip satu hadis dari hadisnya Rasulullah SAW, yang mana hadis Rasulullah ini Nabi Muhammad menceritakan bahwa surga itu memiliki, di pinggiran surga, di lingkaran surga itu ada malaikat-malaikatnya Allah yang menjaga surga. Di lingkaran surga, di seluruh sisinya surga, ada malaikat-malaikat Allah yang khusus diperintahin sama Allah suruh berdiri di ujung-ujung surga. Ngapain tuh tugasnya? Suruh berdiri dan suruh sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malaikat cuma diperintahin sholawat. Begitu sholawat, ini malaikat suruh jalan. Itu surga begitu mendengar sholawat daripada malaikat, itu surga ngampirin itu suara. Setiap malaikat bersolawat, malaikat pun melangkah menjauh. Yang di barat menjauh, yang timur menjauh terus. Jadi sama lama-lama melebar. Dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dari hadis tersebut, luasnya sorga, besarnya sorga sebab sholawatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sorga tuh mendengar sholawat dimampirin, lama-lama melebar. Itu dari zaman sorga diciptain sama Allah sampai nanti terus melebar terus. Melebarnya dari apa? Dari tugasnya malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Yang insya Allah kita lepas saudara-saudara kita yang mau pergi haji, insya Allah luas lagi rezekinya. Untuk pulang tambah luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita walimah safar berarti mau ngomongin haji, betul? Safar haji, nikmat melihat orang yang mau haji ya, senang kayaknya. Dikatakan oleh ulama, terutama orang-orang tua kita dulu, yang mengutip adalah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau ini datang ke Indonesia dahulu cuma bikin kitab fatwa. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, bukan Habib Usman.
gurunya Habib Usman Mufti Betawi, gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Apa yang beliau mengatakan? Kalau orang mau pergi haji atau umroh, atau orang mau Mekah ke Madinah, bilang jangan mau haji mau umroh, bilang mau ziarah Rasulullah. Kenapa? Kita tidak kenal haji, kita tidak akan kenal umroh kecuali melewati beliau Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu mau pakai gamis, kita nggak ada yang tahu mau takbiratul ihram hebat cakepnya kayak gimana, kita nggak tahu pakai peci bagusnya gimana, kita nggak tahu yang namanya puasa bagusnya gimana, kita nggak tahu namanya zakat bagusnya gimana, kecuali melalui Nabi kita Muhammad. Kalau nggak ada beliau, kita udah hinanya, udah paling hinanya manusia. Tapi alhamdulillah sebab beliau kita jadi akramul umami, kita jadi paling mulianya umat. Kenapa kita bisa punya sifatnya predikat buat kita nih, bukan buat habaib, buat khusus buat habaib itu akramul umami, bukan. Dia ngomong Habib akramul umami bukan khusus buat habaib, buat umatnya Nabi Muhammad. Lain lagi buat habaib, lain lagi. Jadi kita ini masing-masing ini punya kemuliaan dari Allah. Sebab siapa? Sebab Rasulullah SAW. Kalau nggak ada Rasulullah kita nggak ada nilainya. Kalau orang nggak ada Rasulullah kita nggak ada nilainya sama sekali. Mau harta mau banyak kayak gimana, kita nggak ada nilainya. Karena ada Nabi Muhammad, kita jadi bernilai. Siapapun kita, mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita cakep, mau kita jelek, mau Habib, mau bukan Habib, semuanya bernilai di mata Allah. Sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita akan pergi haji. Apa kata ulama tentang haji? Banyak sekali kalau ngomongin haji sih. 7 kali rebo juga nggak bakal selesai. 7 kali rebo. Sekarang rebo kan? Iya benar. Persis. Haji dikatakan menurut bahasa adalah menuju. Haji kata ulama menurut bahasa adalah menuju atau bertujuan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa syariat, haji menurut kacamata syariat, menurut ajaran Islam adalah menuju Baitullah, Mekah dan sekitarnya di waktu tertentu. Yang ketiga, dengan amalan-amalan tertentu. Tuh definisinya haji itu. Menuju Baitullah, Mekah dan sekitarnya di waktu tertentu dengan amalan-amalan yang tertentu. Menuju berarti ada niat tuh. Menuju Baitullah. Kalimat menuju aja berarti di situ ada nih. Nah, yang calon-calon haji dikatakan oleh para ulama sebelum jalan kepada Baitullah hendaknya persiapkan dulu tuh yang namanya menuju, butuh dengan niat dari sekarang, niat yang benar, persiapin. Orang mau pergi haji niatnya banyak, yang perlu disiapkannya juga banyak. Dari niat aja udah banyak, yang perlu disiapkan juga banyak. Kudu siapin mental, kudu siapin niat, kudu siapin fisik prima, sehat apa enggak, betul? Yang keempat kudu siapin duit. Loh iya, mau jalan kagak ada duit, minimal udah bayar 35 juta tuh. Itu harus. Yang kedua harus belanja dia untuk sampai ke Mekah dan di Mekah, dan juga belanjaan orang yang di rumah yang ditinggalin harus ditinggalin, harus ada. Itu kewajiban. Mental dari sekarang, karena di sana orang beragam banyak. Kita di sini ngeliatin orang Ciracas sama susukan baik. Di sana ada orang India, ada orang Afrika, ada kulitnya wah banyak. Ada yang sampai hitamnya busut, kelang, bukan hitam lagi.
banyak, ada yang putih, ada yang kelam, ada yang wah banyak. Nggak ngelihat kita, bahkan kita kadang nggak ngelihat nih teman-teman kita, kagak ngelihat orang Indonesia mana dia. Padahal orang Indonesia katanya paling banyaknya umat, penduduk terbanyak katanya di dunia. Kalau kita udah sampai Mekah tuh, udah sampai namanya Ka'bah tuh, sekitar kita bingung, cari temen hilang. Orang Indonesia kita jadi sulit banget. Saking banyaknya manusia, mental perlu tuh. Kenapa? Takut kita emosi, jaga marah, mental di sana karena kita jalan. Calon-calon haji nih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, dari sini naik pesawat harus ada mental dipersiapkan. Jangan egonya aja kita pegang dari rumah. Tinggalin tuh egois, tinggalin tuh kena tabiat jelek. Sampai sono ngelihat tempat kurang bagus, udah diem aja udah. Saya mau haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Allah kasih tahu nih, di garis bawahi sama Allah. Allah berfirman, walillahi, untuk haji itu lillah dulu. Sholat perintah Allah, kerjakanlah sholat. Puasa kutiba alaikumussyam. Zakat waktu zakat, bayar zakat. Giliran haji, kalimat pertama dari Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa harus ada lillah? Wajib lillah dulu. Dari rumah tuh harus lillah. Nggak ada. Walaupun sholat harus ada lillah, zakat harus ada lillah, puasa kudu ada lillah. Cuma kalau haji benar-benar digarisbawahi sama Allah, bahkan diawalin kalimat dengan walillahi, untuk Allah dulu. Jangan ente lihat nanti, oh saya di rumah enak banget kamar mandinya, sampai sono kagak enak, marah. Enggak, lillah. Jalan kaki kayaknya jauh banget, saya nggak pernah jalan kaki disusukan, lillah. Begitu tuh obatnya tuh. Ingatin aja kalimat lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul. Ingat aja walillah. Harus lillah. Karena Allah. Karena kalian yang kita di sono tuh melihat orang beragam macam. Di sono kehidupan beda. 30 hari sampai 40 hari. Ada yang 35 hari, ada yang 37 hari nanti keberangkatan. Beda, enggak jauh beda sama yang disusukan hidup. 40 hari itu maksimal, beda 100%. Cara hidup, waktunya, di sono jam 12 malam, di sini masih jam 8 malam. Beda. Keadaannya beda semua. Cara hidupnya beda semua. Oleh sebab itu, mental kudu kita siapin dari sekarang. Yang kedua, fisik. Harus fisik dari sekarang, kesehatan dan segala macam, dan juga niat, kata para ulama kita, niat yang baik, niat yang banyak. Jangan niat kita biar pulang dipanggil haji atau hajah, udah jangan tadi ya. Niat yang benar, niat yang baik, dan insya Allah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah. Adapun rukun-rukun haji ini cuma sebentar. Haji ini cuma berapa hari? Kalau kita lihat ya, amaliyah kewajiban atau rukun haji cuma 4 hari itu. Selebihnya kagak. Kewajiban atau rukun haji yang pertama ya tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Habis wukuf di Arafah jalan. Untuk sore atau untuk maghrib jalan ke Musdalifah, mungutin batu. Tanggal 10 lontar pertama kali, ngelempar. Berapa hari itu? 2 baru 9 namanya. Tanggal 11 itu lontar pertama. Tanggal 10. Oke. Lontar yang kedua tanggal 11 Dzulhijjah, lontar yang kedua. Tanggal 12 lontar atau lempar yang ketiga.
Jadi berapa hari? 4 hari. Betul. Tapi 4 hari yang menentukan kehidupan kita. 4 hari itu amaliyah yang kudu kita benar-benar dari sebelum sampai sesudahnya. Jangan 4 harinya doang. Sebelumnya antum, apalagi ini yang 5 orang nih, ya 3 ibu-ibu, 2 bapak-bapak tadi yang saya baca, ya nama-namanya. Ini namanya gelombang pertama, betul? Berarti gelombang pertama hampir 20 hari atau 20 hari lebih, ya. Ini ada di kota Madinah. Antum kalian datang dulu di kota Madinah. Nanti dari kota Madinah perginya ke Mekah melewatin Nabi Bir Ali. Ihramnya di Bir Ali. Alhamdulillah. Ini 20 hari lebih. Ada 20 hari di Madinah kira-kira. 8 hari loh. Oh lamanya nanti. Oh 8 hari doang. Saya dulu petugas haji juga. Waktu saya masih belajar di kota Yaman, saya petugas haji. Saya tugas haji 72 hari tahun 2008. 8 hari arba'in dapat langsung ke Makkah. Alhamdulillah. Yang penting ke Madinah juga. Ya, paling enak itu kota. Nanti perbedaan lagi tuh antara Mekah sama Madinah sama Mekah. Orang-orangnya beda, yang dagang bahasanya beda, wataknya beda, tabiatnya beda. Benar-benar fisik, mental, niat kudu rapi dari sekarang. Jelas kira-kira? Karena antum kalian semua yang 5 orang, insya Allah beberapa hari lagi ini adalah tamunya Allah. Allah berfirman wa'adzin finnasi. Ya, Allah sebutkan apa? Ketika itu Nabi Allah Ibrahim. Wa'adzin, kumandangkan wahai Ibrahim, panggil semua manusia. Di Mekah belum ada orang. Di Mekah secuil orang nggak ada, setengah orang kagak ada itu waktu. Selain Nabi Allah Ibrahim sama Siti Sarah, nggak ada orang secuil kagak ada, setengah orang kagak ada. Disuruh panggil sama Nabi Ibrahim, sama Allah kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim mu'adzin finnas, panggil manusia. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, apa sampai suaraku sampai orang? Apa kata Allah di riwayat yang lain? Tugasmu hanya sampaikan kepada manusia, aku yang akan manggil mereka. Oleh sebab itu yang akan haji ataupun nggak haji, ini semua kita udah dipanggil sama Allah. Jadi nggak ada istilah tuh, ini nggak haji kenapa ya? Duit ada, kontrakan 40, uang bensin 3, kok nggak mau haji? Aneh belum dipanggil, kali lopeang. Enak aja. Nah itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim yang nyuruh Allah. Loh saya belum dipanggil, nggak boleh tuh, hati-hati tuh gitu tuh. Kontrakan 40, uang bensin 3, haji ogah. Ada nggak Wil? Ada. Banyak. Maka alhamdulillah 5 orang ini jamaah Baitul Maghfirah, insya Allah berkah rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Dipanggil sama Allah. Jadi kita ini, antum ini 5 orang, kalian 5 orang, ini adalah panggilan Allah, bukan panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma disuruh doang. Disuruh, ayo panggil orang. Kayak kita nih Pak RW nih, mau manggil jamaah RW 4, mau manggil orang, emang teriak-teriak Pak RW. Kagak kan? Pak RW nyuruh orang, panggil. Kumpulin orang-orang dah. Orang laki sekian, orang perempuan sekian, anak muda sekian. Emang Pak RW break di Baitul Maghfirah. Assalamualaikum, pada datang. Kagak. Sekelas RW, betul? Sekelas gimana Allah yang makanya Allah nyuruhnya Nabi Ibrahim. Penyampainya Nabi Allah Ibrahim disuruh panggil. Kita insya Allah semua dipanggil di sini. Tinggal tunggu waktu. 5 orang kita doain. Yang akan pergi nih kita doain. Ya Allah minta, apalagi anak cucunya di rumah yang pergi. Ya Allah selamatkan orang tua kami yang pergi. Yang pergi doain orang kampung susukan. Doain. Di mana aja lagi di Madinah Masjid Nabawi, doain orang, ya Allah orang susukan, ya Allah sampai ramai
waktu masjid kemarin 25 Safar, ya Allah biar mereka pada datang kemari. Begitu doain. Lagi diwukuf, artinya wukuf apa? Bersimpuh, simpuh sama Allah. Minta, kita ini manusia banyak permintaan, betul? Apa baik diminta? Minta. Salah satunya jangan lupa doain orang-orang susukan tuh. Datang Rabu pagi Haji Pancasila Indonesia. Iya kan? Datang ke Betul Maghfirah, ngedoain kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi di Toaf enak. Toaf tuh enak. Enaknya kenapa? Enak. Ubinnya sama pemerintahan sono dibikin kagak bisa panas, kagak bisa terlalu dingin. Tuh hebatnya. Ubin Toaf tuh, ubin Matof, walaupun panas terik nggak bakal panas. Dingin luar biasa nggak bakal beku kayak gitu. Tuh ubinnya hebat. Doain di situ. Ngelihat Multazam, ngelihat Hajar Aswad. Kalau sampai deket, cium. Nggak bisa cium dari jauh. Cium pakai tangan, pegang tangan, cium tangan. Cium tangan gitu ya. Nggak bisa juga dari jauh angkat tangan. Kita ngelihat Hajar Aswad. Ngelihat Multazam, bisa nempelin badan, nempelin badan. Ngelihat jangan maksain diri. Jangan maksain diri. Uduk Hajar Aswad gue pegang. Waduh, mampus ke gua. Ntar gua mau cerita orang susukan bagaimana nih? Kagak, nggak gitu. Bisa dapat alhamdulillah, nggak bisa udah. Jangan maksain diri. Sa'i juga begitu. Enak. Apa hikmahnya dari sa'i? Kita ingetin istrinya Nabiullah Ibrahim. Waktu berdua-duaan doang ame bayi Nabiullah Ismail sama anaknya. Makanya dikatakan kenapa kok Nabi Ibrahim yang disuruh? Karena amalan haji banyak kita ini merujuk barometernya dengan amalan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Hampir lebih. Makanya kalau ada orang pertanyaan, kenapa sih wa'adzin binnas? Kenapa sih Allah suruh kita haji? Kita dipanggil oleh presiden di hari misal ke istana terhormat gak itu? Nah ini 5 orang yang mau pergi, ini dapat kehormatan dari Allah. Tahun ini 2022 mereka dipanggil oleh Allah menuju Baitullah sampai